Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah sampai dengan saatnya Bauro yang ke-24-nya masih memberikan kesehatan, kesempatan serta umur kepada kami bersama sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada hari ini dan juga baru saja kita sama-sama melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Selanjutnya salam dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau yang telah membawa kita umatnya dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah. Bapak Kakang yang saya hormati, Bapak Kasubon, Bapak Kasih, Bapak Pengamat serta seluruh hadirin dan hadirat sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah. Terima kasih kepada protokol yang telah mengambil nama kami. Sebenarnya Pak Uronyo mikir Pak Kasubon ada ceramah itu. Biasa aja itu ceramah nanti Uronyo di hadapan gure-gure yang abu-abu duduk-duduk. Biasa di jamaah cuma berdua kami jamaah tapi baiklah. Sebagaimana mungkin yang judul yang diberikan kepada kami adalah dia menghidupkan hati yang mati. Di awal-awal Ramadan sungguh mungkin cuaca yang sangat panas, kemarau yang berpanjang, tetapi di pertengahan akhir daripada Ramadan Allah memberikan hujan kepada kita semua sehingga kemarau yang begitu lama, panas yang berkepanjangan, matinya rumput-rumput, bahkan binatang pun kehausan, dengan datangnya hujan maka tumbuhan kembali bersemangat. Binatang yang tadinya kewalahan kembali dapat memuaskan dahaga. Begitu juga dengan kita yang begitu panas akan tersirami dengan datangnya hujan beberapa hari yang lalu. Begitu juga dengan hati kita. Ketika kita begitu asyiknya, ketika kita begitu lazatnya di dalam kemaksiatan, maka hati kita akan mati. Hati kita ini akan hitam. Sekali kita berbuat maksiat, maka hitam hati kita. Sekali kita berbuat maksiat, hitam terus hati kita. Ibarat kaca yang di depan kita, kalau tiap hari dilap, maka insya Allah tidak akan ada debu yang nempel. Tetapi bila tidak pernah dilap, dibersihkan, maka debu-debu itu akan menumpuk. Hati kita juga demikian. Kalau selalu kita berzikir kepada Allah, insya Allah hati kita akan hidup. Makanya di dalam kitab-kitab tasawuf disebutkan, bagi si murid perbanyaklah zikir daripada beribadah sunnah lainnya. Karena kita si murid, hati kita masih keras, hati kita masih gelap, sehingga nur cahaya sulit masuk, dikarenakan adanya debu tadi, dikarenakan adanya penghalang tadi. Oleh karenanya hati kita merupakan tempat tajallinya Allah. Bersihkan hati kita dari berbagai penyakit, hidupkan hati kita kembali dengan berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Bapak Kakang yang siapa, hati yang mati siramilah dengan ilmu agama, siramilah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih kita hari ini sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Waktu yang singkat ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Asal muasal juga, selain kita senantiasa bermaksiat kepada Allah yang menyebabkan hati kita mati, faktor yang kedua
yang menyebabkan hati kita mati dikarenakan makanan yang kita konsumsi, baik cara memperolehnya dengan cara yang halal ataupun cara prosesnya yang tidak suci. Kebanyakan dari kita, alhamdulillah, apalagi kita di Kementerian Agama, saya yakin dan percaya penghasilan kita sangat suci. Tetapi yang dikhawatirkan adalah apakah prosesnya yang suci atau tidak. Gambaran secara umum, menyeritanya ada mie goreng, mungkin ini naik pakai daging, ada dipakai engkosi. Engkosinya cuma dicangcang, diculok lampuk bina, diculok lampuk ya, ditumpum dalam. Itu tidak menyucikan. Mungkin bersih, iya. Apa aja oleh tanya mie cukup mengah. Dengan itu menyebabkan hati kita mati. Contoh yang kedua, orang pegang martabak. Bak boh manok maek. Di mat jaronya, di kok bak ini, di play kena, diculok jaronya lam punya. Garam apa segala macam ini itu, culok lah aduk-aduk play latu tempatnya. Itu asalnya mungkin suci, tapi cara prosesnya tak pegah adanya. Udah ku bawa manok le nerah, bawa dia pegang martabak, okey bawa manok dia dirah, tapi tempatnya. Inilah yang menyebabkan hati kita. Makanya orang-orang sufi itu sangat sulit mereka makan makanan siap saji, karena dengan makanan itu menyebabkan hati kita mati. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Contoh lain yang paling ramai, orangnya mungkin memasuki masa-masa kanduri buka puasa bersama. Potong kambing, potong sapi, perut apa namanya usus kambing yang bulat-bulat dan sebesar ini dirut lagi di pangku. Di dalamnya itu ketika dibuka masih berwarna hijau. Kalau nggak percaya coba tes. Gara-gara setitik nila rusak susu sugana. Wah, kambing itu bagus suci, tetapi proteinnya yang dirut kan. Nah, dirut lagi ke pangku di batona dia katakan ipo cukup mengal juga. Karena itu tidak suci. Itu yang menyebabkan hati kita mati. Saya teringat guru saya sekaligus mertua saya. Beliau kalau ke tempat kenduri, kalau begitu menggayung kuah ada perut sapi yang masih kayak pipa, maka beliau tidak akan makan daging itu, kuah itu. Itu guru saya sekaligus mertua saya. Makanya saya orang beruntung. Pertama saya ngaji sama beliau dari guru, kemudian saya jadi menantu. Baik. Nah, itulah beberapa hal mungkin ya, kita untuk menghidupkan hati kita, berbanyaklah zikir, hindari konsumsi makanan baik yang haram ataupun yang cara prosesnya mungkin tidak suci atau kurang suci. Oleh karenanya saya yakin kita semuanya tokoh. Bomenok gimana? Ya, bomenok belum saya. Lihat mana terah. Makanya baik. Kalau pemanok yang tanya bukan telur yang kita beli di pasar itu, kalau kita bawa pulang ke rumah itu, ketika kita mau goreng, mau rebus dan sebagainya, kita cuci dulu. Kalau ibu-ibu paham sekarang Pak, Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat. Makanya dalam sebuah ungkapan, tidak ada yang sangat mengerikan kecuali matinya hati di dalam jasad yang masih hidup. Nauzubillah. Tadi tajam ni orang berjalan hati kita mati. Oleh karenanya di akhir Ramadan itu, marilah sama-sama kita evaluasi apa yang telah kita kerjakan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita kerjakan. Semoga kita semua mendapat lindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dimasukkan ke surganya Allah dan Allah menghidupkan hati-hati kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas perhatian.
perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.